Hai, musim hujan telah tiba. Entah apa cuaca hari ini, beberapa hari panas, beberapa hari juga hujan. Tapi di sini aku seneng banget ketika musim hujan, teman-teman. Waktunya kita menanam sayur. Dan hari ini aku ke kebun, balik lagi ya tentunya sama aku di Hani Farida Small Garden, dan di sini aku bawa limbah dapur, yaitu kulit dari singkong. Ini sudah aku kumpulkan beberapa hari, mau aku taburkan di raised bed, dan aku juga punya yang namanya asam humat ya teman-teman. Jadi asam humat ini sudah lama banget, dan daripada nggak kepakai, ini mau aku aplikasikan ke raised bed tanamanku. Dan kalian bisa lihat ya kan, pengaplikasiannya cukup mudah, kita tinggal taburkan di sini. Kenapa aku taburkan ya teman-teman? Karena di sini musim hujan. Kalau musim kemarau itu bisa kita kocor menggunakan air, tapi karena musim hujan ya udah kita taburkan seperti ini. Jadi asam humat ini nanti berfungsi sebagai media penggembur tanah. Nah, dia membantu perakaran tanaman untuk bisa menyempurnakan penyerapan nutrisi. Kurang lebihnya seperti itulah ya pokoknya. Dan seperti inilah penampakannya di sini di raised bednya. Aku tanami ubi jalar ungu teman-teman. Nah, untuk di atasnya kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada labu siam yang memang alhamdulillah sudah mulai tumbuh dan juga menjalar kemana-mana setelah beberapa kali aku mengalami proses kegagalan dalam menanam labu siam di sini. Nah, dalam unggahan di bagian bawahnya kurang lebihnya seperti ini. Semoga saja nanti buahnya bisa bergelantungan. Ya, seperti inilah teman-teman untuk raised bed dari genteng bekas yang aku manfaatkan di sini. Dan yang di ujung sana aku punya tanaman yang gak aku harapkan tapi ini bermanfaat banget, yaitu adalah kalian tahu? Yap, betul banget. Ini adalah bayam. Jadi bayam ini sebetulnya sudah lama. Dulu di sini ada satu tanaman bayam yang udah tua, terus kering bunganya, bertaburan kemana-mana waktu musim kemarau. Dan ketika musim hujan banyak bayam ini yang tumbuh atau disebut dengan tukulan. Tapi tukulan yang bermanfaat ya teman-teman. Di sini aku lanjut buat bersihin kebun kecilku. Jadi kalau kita punya kebun kecil itu kita wajib buat nyapu, bersihin supaya lebih rapi dan bersih gitu teman-teman, supaya kita lebih betah lagi buat ngebun di sini. Apalagi kan setiap hari pasti banyak banget kotoran dari daun-daun kering yang berjatuhan. Nah, pokoknya di area jalan yang kita lintasi bersih aja. Kalau di sekitar perakaran tanaman ya nggak apa-apa, kita biarin, itu nanti bisa bermanfaat sebagai pupuk organik bagi mereka. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Lanjut, kita mau menuju ke tanaman pakcoyku. Nah, untuk tanaman pakcoyku ini aku nanam dua jenis, bukan dua jenis sih, dua di raised bed yang berbeda. Jadi ini raised bed yang kedua dan raised bed yang pertama. Untuk raised bed yang kedua ini untuk ukuran tanamannya lebih kecil-kecil teman-teman, karena aku beda waktu nanamnya. Nah, sedangkan untuk raised bed yang kedua kurang lebihnya seperti ini, untuk tanamannya sudah mulai besar-besar. Supaya kenapa aku bedain dalam penanamannya, supaya nanti panennya itu bisa berkelanjutan dan kayak setiap hari aku bisa manen gitu. Jadi salah satu hal yang aku lakukan di sini adalah mengatur waktu tanamnya. Lanjut kita ke eksekusi selanjutnya. Aku mau menata beberapa polybag yang nganggur ini yang mau aku manfaatkan buat menanam timun. Jadi sebelumnya kita gemburkan dulu karena ini polybag bekas aku menanam caisim, dan karena medianya masih oke, ya udahlah kita cukup menggemburkan, kita bolak-balik aja seperti ini. Nah, hari ini ikut aku buat ambil ya, ini ada bibit dari tomat yang tumbuh sendiri di belakang rumah. Ini mau aku ambil. Nah, seperti ini ya, kita dapat bibit gratis tentunya. Dan aku mau ambil bibit lagi, yaitu bibit dari namanya talas gobis teman-teman. Jadi talas gobis ini memang talas yang dikhususkan untuk dikonsumsi. Jadi ciri-cirinya itu dia batangnya berwarna putih dan tulang daunnya itu sedikit menonjol ya teman-teman. Nah, sebetulnya banyak banget jenisnya talas-talas, tapi memang ini khusus buat talas konsumsi. Ini banyak banget ya kan anakannya di bawahnya. Ini mau aku ambil dua aja sudah cukup, mau aku bawa ke kebun. Ya, seperti inilah kondisi kebunku kalau siang hari.
damai, sejuk, dan pastinya menyenangkan. Di sini aku mau menanam untuk tomatnya dulu. Kita tanam ya di polybag karena kemarin aku nanam tomat di raised bed itu karena memang cuacanya pergantian iklim yang sangat ekstrim ini nggak menentu, jadinya banyak yang nggak hidup teman-teman. Akhirnya aku ganti di polybag aja karena kita menanam di polybag itu sedikit ribet ya. Kita harus nyiapin medianya dulu, tetapi kita mudah dalam pengontrolannya, jadi perawatannya itu lebih mudah. Dan di sini selanjutnya aku juga nanam di talas gobisnya. Jadi kalau nanam talas itu usahakan cari tempat yang cukup lembab, terus tempatnya teduh ya, nggak terkena sinar matahari langsung, biar talasnya itu bisa hidup teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti ini karena aku tanam di sini. Di sini tuh jarang kena sinar matahari, jadinya ya udah deh aku tanam di sini aja. Nah teman-teman, ini salah satu kebunku yang memang space-nya sangat kecil banget, dan di sini mau aku jubel lagi buat nanam. Ini ada jahe dan yang besar tadi ada temulawak. Di sini mau aku tanam daripada jahe bekas limbah dapur ini nganggur dan dia kering gitu aja, ya udahlah aku tanam di sini aja. Barangkali dia hidup ya kan. Kita juga nggak tahu. Dan di sini aku juga nanam temulawak. Ini wajib ya, rempah yang wajib aku tanam karena kebetulan anak aku ya teman-teman itu kalau susah makan biasanya aku ambilkan temulawak ini, aku parut terus aku minumkan sesendok atau 2 sendok. Kalau pahitnya jangan ditanya, tapi sehabis itu pasti nafsu makannya itu bakalan bertambah. Dan di sini aku bawa benih dari timun. Nah, ini mau aku tanam di polybagku teman-teman yang udah aku siapin tadi. Ya cukup sederhana, pokoknya kalau musim hujan itu aku bawanya pengen nanam sayuran karena mumpung hujan teman-teman, kita nggak siram-siram. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini ada 4, ada yang 5 aku tanam di sini. Nanti yang tumbuhnya bagus itu yang kita pertahanin, yang nggak bagus kita buang. Karena dari pengalaman kemarin di sini ya hilang ke bawah air hujan sama diambilin burung, akhirnya aku tutupi sama kelaras atau daun pisang yang udah tua kayak gini biar dia tetap lembab dan nanti kalau kena percikan air hujan itu nggak licin. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya aku mau ambil kedepok pisang yang kemarin ini sebetulnya limbah dari kebunku sendiri, tapi aku nggak mau buang keluar, jadi mau aku manfaatin salah satunya sebagai pinggiran raised bed. Nah, ini kita tata seperti ini di sini, terus kita ganjel. Fungsinya apa? Nanti kalau hujan biar tidak licin tanahnya, biar tanahnya itu nggak terbawa arus. Nah, kurang lebihnya penampakan kebunku itu seperti ini teman-teman. Di sini ada terong ungu di mix sama terong bulat, terus ada pakcoy dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita punya kebun itu kita harus bisa nanam apa yang kita butuhkan di dapur, kayak rempah, terus perbumbuan itu kita juga ada. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya kan, ini adalah bayam Brasilku, waktunya panen, dan ini adalah maskot dari kebunku sendiri. Ini kurang perawatan, sebentar lagi mau aku kasih perawatan. Dan cabenya kalau masuki musim hujan itu biasanya kena lalat buah ataupun busuk buah, itu pasti. Dan di sini teman-teman aku bawa bibit bukan seledri, ini namanya kucai, bibit kucai yang mau aku tanam di sini. Untuk kangkungnya ini aku panen terlebih dahulu, mau aku tanami bibit kucai. Jadi bibit kucai ini kalau banyak dia itu juga enak di oseng, dibumbuin, dimasak gitu aja, pokoknya sama bawang sama cabai itu enak banget. Kalian patut buat coba si kucai ini, rasanya itu kenyal-kenyal gurih gitu loh teman-teman. Di sini karena akarnya terlalu panjang ya udah aku potong, dan di sini aku bagi pokoknya biar dia bisa berenak-benak karena aku suka banget sama daun kucai ini kalau kita masak. Kalian yang belum pernah coba ya masak daun kucai wajib dicoba. Kurang lebihnya untuk kebunku yang sebelah sini seperti ini, ada perubian dan kucainya semoga saja bisa hidup dan subur. Oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan dari kebun kecilku, memanfaatkan space yang kecil supaya bisa lebih produktif lagi. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menginspirasi untuk kebun kalian dan
menambah minat kalian untuk bisa berkebun setiap harinya. Jadi seperti ini, salam satu hobi guys. Oke, tangan udah kotor dan semuanya sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku berkebun hari ini. Besok aku bakalan ajak kalian buat berkebun lagi di kebun miniku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton aku sampai selesai. Sehat selalu dan see you next time guys. Dadah!